warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam yang mencakup 5 submateri. Nah, adapun materi yang pertama adalah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat adalah mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada di perguruan tinggi yaitu karena memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari ayat tersebut kita bisa menarik suatu kesimpulan maknanya, yaitu begitu istimewanya jika kita selalu mengingat Allah, dengan salah satunya adalah mempelajari ilmu agama. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan ideologis, historis, sosial budaya, psikologis, dan yuridis atau norma yang sangat kuat. Lantas bagaimanakah pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi harus kaya dengan substansi. Jadi mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam oleh dosen. Nah, dosen pendidikan agama Islam harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Nah, pendapat kedua adalah menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Jadi dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja, dan adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Baik, untuk materi yang kedua adalah mengenai bagaimana manusia bertuhan. Nah, istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran digunakan kata ilahun, yaitu setiap orang yang menjadi penggerak, motivator sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Nah, orang-orang yang mematuhinya tersebut disebut sebagai abdun atau hamba. Kata ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah. Subjektivitas atau hawa nafsu dapat menjadi ilah atau Tuhan. Benda-benda seperti patung, pohon, binatang, dan lain-lain dapat pula berperan sebagai ilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah.
Adapun orang-orang yang beriman sangat besar. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan-keimanan yang lain. Misalnya iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Nah, dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmoni dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi dengan kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualis harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila kita mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia sehingga setiap tindak, tanduk, dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan. Baik, untuk materi yang ketiga adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang, gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Agama adalah landasan atau fundamental, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjagaannya. Barang siapa yang tidak memiliki pondasi maka akan roboh, sebaliknya barang siapa yang tidak mempunyai penjaga maka akan kehilangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 251. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahin nas ba'dahum biba'din lafasadatil ard walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lainnya, maka rusaklah bumi ini. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termaksud mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu adalah milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau kita tidak diberikan oleh Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, ada unsur musyrik. Nah, syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Nah,
Untuk materi yang keempat mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu yang dari kata itu bisa muncul kata al-amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu yang sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap menyelusupnya kepercayaan lain yang akan bertentangan dengan kepercayaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Pada materi ini, Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah rukun Islam, yaitu 5 tindakan dasar dalam Islam. Dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar bagi kehidupan muslim. Nah, adapun 5 rukun Islam itu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 mendirikan sholat, 3 berpuasa pada bulan Ramadan, 4 membayar zakat, dan 5 naik haji bila sudah mampu. Selanjutnya adalah ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yahsinu yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." Quran surah Al-Isra ayat 7. Dan firman Allah selanjutnya yaitu, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik kepadamu." Quran surah Al-Qasas ayat 77. Insan kamil pada umumnya diartikan sebagai manusia yang sempurna, baik segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat-sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena ia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut makrifat. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir atau materi yang kelima mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek,
ada di Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang tidak dianggap konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul alim. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwasannya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu-ragu terhadapnya, karena begitu jelasnya Al-Quran itu, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Sakib Arselan, penulis buku itu, menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajaran-ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arselan tersebut, para pembaru sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan.